Udah golek selane garuba. Halo saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Bapak, ketemu lagi dengan saya Bro Anes Prabu pada acara di program acara Soan ya. Kerjasama antara anesprabu.com dengan Asmaralaya TV, dan kali ini kita kerjasama juga dengan teman-teman yang ada di sini. Salah satunya adalah kerjasama dengan pembicara dan fasilitator kita pada kesempatan kali ini. Oke, tepuk tangan dulu Pak Produser. Kita bekerja sama dengan PCA. Saya benar loh Mas. PCA Apparel ya. PCA Apparel itu sebuah branding kaos yang cukup luar biasa, konveksi di Yogyakarta. Kita akan ngobrol dengan ownernya ini, dengan direkturnya, dengan pimpinannya, dan juga di Omah Margo Recording Studio yang ada di Jalan Timoho, Bro. Jadi teman-teman semua bisa loh rekaman di sini, tuh bisa. Rekaman semboyannya itu sama dengan kita semua. Jadi kita semua itu punya semboyan kalau dalam dunia bisnis itu adalah rembuk tuo rego konco. Gitu loh ya Pak Produser ya. Jadi jangan mikirin soal aduh mahal, enggak, semua bisa kita rembuk dengan cara yang baik-baik gitu loh. Saya pikir kalau ngomongin soal itu gampang lah, recording terus bisnis dan sebagainya itu bisa kok. Produser saya juga punya bisnis sound system, persewaan lampu, persewaan tenda, dari manten, sunatan, perceraian, tapi nggak ada Mas ya, nggak dirayakan soalnya ya itu Bro. Oke, teman-teman semua jangan lupa sebelum kita berlanjut diskusi, jangan lupa teman-teman semua kita butuh subscribe ya, butuh subscribe, kemudian di like, di komen biar jadi trending topik, terus di share ke grup-grup WA, grup-grup apa namanya FB dan lain sebagainya, apa namanya jenenge sing gambare ngene biru kae nek ngirim suara itu Telegram ya, aku ngeleng-ngeleng Telegram susah ya, di share kemanapun teman-teman. Dan jangan lupa kita juga membuka open sponsorship ya, open sponsorship untuk acara. Jadi pas kita podcastan di sini nanti bisa ada di sebelah layar sebelah atau di belakang pas kita podcastan itu bisa. Soal harga gampang lah teman-teman, gampang pokoknya. Rembuk. Ya, terus jangan lupa teman-teman pas buka acara kita kan ada iklan tuh ya. Tolong jangan dilewati iklannya karena itu sebenarnya yang paling besar mendukung podcast ini. Podcast ini tidak disponsori oleh siapapun sementara ini, kan repot. Dan itu bukan dana dari pemerintah, bukan dari siapapun. Belum maksudnya ya. Mudah-mudahan lekas dapat dana. Oke. Kira-kira begitu teman-teman semua, dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol sesuatu yang sebenarnya sangat menarik, karena kalau kita kemarin ngobrol seni ngobrolin budaya, ini kita ngobrolin soal dunia bisnis di Jagat Jogja. Salah satu bidang bisnis di Jagat Jogja ya, terutama tentang aparel, clothing, konveksi, jagat-jagat itulah yang akan kita pelajari sebenarnya bagaimana sih aturan mainnya, terus rule of gamenya, line istilahnya itu line nya itu piye gitu loh, dunia perkaosan, perbajuan, perjasan dan lain sebagainya. Nah, kita akan menemui salah satu pengusaha muda yang berpengalaman di bidangnya, sukses juga, penghasilan kehidupannya itu hanya dari clothing gitu loh. Ya, kebetulan saya kenal dekat dengan beliau dan saya kerjasama berkali-kali dengan beliau. Kita sambut, ini adalah Mas Panggih Cahyo Arianto. Tepuk tangan untuk Mas Panggih, pindah kamera Bro. Halo Kak Panggih. Oke, tosnya gini dong, ini kan baru. Ini santai ya? Santai Mas. Aku grogi soalnya nih. Oh gitu, tapi kebetulan santainya bukan kambing atau ayam ya, jadi nanti kalau itu Mas. Oke ya. Setelah ini ya. Setelah ini. Ada yang lewat di depan studio ya. Ada. Terima kasih ya Bang Yud ya, yang sudah mendukung kita di studionya, luar biasa sekali ya, di Jalan Timoho 36 kita sudah diperbolehkan sowan ke sini memfasilitasi kita semua. Kak Panggih ya, selama beberapa menit kita akan kita akan ngobrolin tentang dunia jagat bisnis di bidang clothing Mas. Boleh, oke. Kita mulai dari mana? Ya, kalau menurut saya sih pemetaannya Kak Panggih, gimana sih sebenarnya jagat itu di Jogja, terus apa namanya? Apa saja sih sebenarnya urutan kalau bisnis clothing itu atau bisnis pakaian lah. Saya kebetulan belum pernah sama sekali itu, belum pernah bersinggungan atau belum pernah meneliti aturan main atau itu belum pernah sama sekali. Jadi kalau di bisnis pakaian, itu kan sebenarnya ada macam-macam nih bisnisnya. Ada yang memang itu bisnisnya di produksinya. Oke. Itu konveksi itu. Produksinya bikin konveksi ya bikin.
Terus ada di sistem apa? Sistem penjualannya. Itu ada di clothing. Ada di clothingan. Jadi clothingan itu mengembangkan sebuah brand. Jadi dia punya brand, dia punya desain, diproduksi dan dijual secara retail. Itu di clothing. Nah, terus apa namanya? Ada lagi yang sistemnya grosiran. Grosiran itu di pasar-pasar segala macam itu. Yang apa? Dijual dengan harga istilahnya dalam tanda kutip murah, karena dia memang di situ paling utamanya adalah di perhitungan kuantiti banyaknya. Iya. Di situ. Jadi ada konveksi, ada clothing, terus ada grosiran juga. Banyak sih sebenarnya segmen-segmennya di situ banyak. Untuk bisnis pakaian itu sangat luas lah hitungannya di dunia bisnis ini. Di Jogja anu ya Kak Pangge ya. Kak apa ini sepakati dulu. Saya manggilnya Kak aja deh, kan lebih tua dari saya Anda. Jadi kalau di Jogja masih rame ya apanya, clothingnya masih rame ya? Kalau untuk dunia clothing itu masih rame ya? Untuk di Jogja sendiri memang karena di sini banyak ya Mas ya, banyak faktor pendukungnya ya di Jogja itu, seperti kayak kan faktor pendukungnya banyak, ada event. Event, terus mungkin mahasiswa itu juga banyak di sini. Itu salah satu faktor pendukung juga untuk apakah di kota ini ramai atau tidak untuk bisnis ini, itu juga salah satu faktor pendukungnya. Setiap tahun berganti mahasiswa ya. Event setiap tahun ada berapa event. Belum lagi kalau pas musim liburan ya Kak ya. Nah, liburan itu surganya yang para itu grosiran seperti di Malioboro. Soalnya mereka beli oleh-oleh di Malioboro 100.000 4 gitu kaos. Menarik ya ternyata. Dan itu Kak, memang apa? Secara finansial menghasilkan banget ya. Jagat finansial jujur aja nggak apa-apa Kak. Kalau dari dihitung finansial, insya Allah menjanjikan lah. Dan tidak ada apa ya istilahnya matinya bisnis ini, karena itu kan termasuk bisnis yang dalam kategori kebutuhan utama manusia. Apa aja ya kebutuhan manusia itu? Sandang, terus papan, pangan, kan masuk di situ itu. Jadi sandang selama manusia masih ada di bumi selalu bener, dibutuhkan. Menarik bro. Jadi bisnis sandang, pangan, papan tadi ya. Jadi oke. Gitu Pak Produser. Anda itu bisnis tuh nggak primer loh ya. Primer pangan sebenarnya mending dijual aja Pak Produs. Iya dijual, terus kita bisnis pangan itu malah bagus, utama ya Kak ya. Ini Kak Pangge ke sandangnya. Iyalah. Sandang. Ya. Saya itu kalau beli kaos tahun itu bisa minimal sebulan sekali belilah. Maksudnya itu artinya 12 kaos ya kalau sebulan beli gitu ya. Kalikan umur ini aja atau itu kalikan jumlah orang ya memang. Dalam sebulan Mas Anes biasanya kan event juga berapa kali? Kalau nggak corona loh. Iya biasanya begitu. Itu kan 1 bulan berapa kali event, pesan ke saya kan juga. Ya kan sebulan bisa 4 kali, 5 kali. Oke, Kak, kita petani satu-satu ya. Tadi Kak Pangge kan bilang apa namanya, ada langkah pertama tuh konveksi ya. Mungkin dijelaskan deh konveksi itu. Sebenarnya saya lebih fokusnya ke konveksi sih. Karena PCA Apparel itu kan masuknya ke konveksi. Kita memproduksi. Jadi di konveksi itu ada beberapa apa namanya? Tahapan produksi. Ada pertama nanti kita pembelian bahannya. Kainnya. Mentah. Bahan kain mentah gulungan maksudnya itu. Terus habis itu kita potong. Habis kita potong, kita kita desainnya kita aplikasikan ke screen itu, tahap screen printing, tahap sablonnya itu. Setelah sablon lalu kita jahit, kita packing, baru kita kasihkan ke konsumen. Pas itu langkah konveksinya. Konveksinya udah baru dari mulai bahan mentah sampai kepada jadi ya. Iya, bahan jadi. Setengah jadi saya itu ya. Kalau bahan mentahnya kan kapas ya kalau katun. Terlalu jauh Kak ya. Maksudnya bahan jadi kain gitu loh. Baru kain itu diolah gitu. Berarti konveksi itu ya, sumber pertama misalnya saya punya distro nih. Terus dapat pesanan kaos atau mau nyetak branding saya itu langkahnya konveksi pasti ya. Kalau distro kan lebih ke penjualan Mas. Ya. Kedua tadi ya. Langkah kedua. Oke. Distro lebih ke distributor kalau itu. Kalau distro itu. Distro nanti ada clothing itu biasanya jualnya ke distro itu. Clothing produksinya bisa produksi sendiri, bisa mereka lempar ke konveksi. Oke. Seperti itu. Berarti konveksi itu juga menerima pesanan
dalam jumlah besar atau dalam jumlah kecil itu tetap ya tergantung kapasitas ya sebenarnya. Kapasitas produksi kita seberapa sih? Jadi kita bisa menghitung itu loh. Misalnya Mas produksi 10.000 rong dino wani ora? 10.000 apa itu? 10.000 kaos misalnya. Waduh, banyak ya. Nah, kita hitung dulu kapasitas produksi kita bisa nggak mengerjakan sekuantitas gitu dengan hari yang terbatas. Oh iya. Kita balik. Kalau Kak Pangge masih nggak kewalahan nggak? Maksudnya pernah ngalami fase-fase kewalahan gitu? Tiba-tiba bisnis konveksi betul-betul di banyak banget pesanannya gitu, pernah ya? Pernah. Jadi ada sih Mas kan. Jadi di Jogja sendiri kan banyak pelaku vendor area konveksi itu. Jadi kita memang ada sebuah istilahnya semacam ya bisa dikatakan komunitas lah. Oh iya. Jadi tapi kita harus lihat dulu istilahnya kualitinya teman-teman itu seperti apa. Jadi kita main sub lempar juga. Tapi dengan catatan standarnya, quality controlnya dari kita. Mas, aku ono garapan sakmene kita bagi menjadi 2 tapi dengan quality standar yang seperti ini. Dengan catnya harus ini. Terus standar pengerjaannya seperti ini. Jadi nanti hasil akhirnya bisa sama. Ternyata ada komunitas konveksi, konvektor namanya. Jadi kita konvektor. Ada komunitas konveksi yang bergerak di bidang konveksi. Jadi misalnya kalau dapat tadi ya, Kak, kalau dapat pesanan terus kelebihan nih tetap dilempar ke teman-teman komunitas itu. Jadi, selama dengan SOP yang sesuai dengan my style gitu ya. Semua kan jadi bisa ikut merasakan loh. Jadi nggak semua kita makan sendiri itu enggak. Oh iya. Tapi ada juga mungkin ya. Banyak juga ya. Terus langkah kedua Mas setelah konveksi. Jadi di konveksi itu sebenarnya nyablon itu termasuk konveksi? Iya, termasuk di situ juga. Jahit jelas ya kan dari bahan mentah dijahit di merek apa? Di branding, di bordir atau di apa gitu tetap masuk konveksi itu. Semua pengerjaannya jadi satu situ. Terus yang kedua dalam dunia kaos, fasenya adalah setelah konveksi. Sebenarnya bukan fase sih Mas itu Mas. Iya bukan fase. Tapi apa ya? Ada nganunya sendiri-sendiri. Apa namanya ya? Apa? Segmentasi apa kayak gitu. Maksudnya ada yang produksi, ini yang jualan. Ya. Job description sendiri lah. Jadi konveksi itu yang produksi, clothing itu fokus di apa namanya pengembangan brand, terus distro itu yang distributornya. Kamu seperti itu kan ya. Bukan apa ya, bukan tahapan itu. Tapi memang itu berdiri sendiri-sendiri dari masing-masing itu. Iya. Yang menentukan pangsa pasar ya tetap tadi ya yang kedua kalau nggak salah ya kayak. Artinya yang pertama kan dapat pesanan dari yang kedua. Si konveksi itu kan dapat pesanan dari toko-toko atau pesanan dari branding kan berarti. Tapi jadi sekarang banyak Mas yang clothing beralih ke konveksi. Oh iya. Karena mungkin ada masalah mungkin di trennya. Misalnya, dulu clothinganku tuh clothingan basicnya idealisme desain metal misalnya seperti itu. Nah, metal itu beralih kan clothingannya jadi nggak bisa bertahan nih. Jadi mereka terus beralih ke konveksi, ke produksinya. Kalau dalam dunia jagat bisnis berarti yang membutuhkan putaran strategi itu tetap yang kedua ya. Soal pemasaran tadi ya Kak ya. Tapi ya sebenarnya sama sih Mas. Di konveksi juga kita butuh pemasaran yang istilahnya nggak bisa kita sepelekan juga di situ. Soalnya kalau ya Kak ya, misalnya di beberapa distro itu seperti punya ciri khas gitu loh. Artinya dia berpikir soal strategi pasar mungkin ya. Penjualannya ini pas musim melejitnya band metal tadi seperti Kak Pangge tadi, terus banyak distro-distro yang buka atau branding-branding yang pakai kaos metal gitu ya. Benar. Apalagi kalau di Jogja itu ada beberapa branding yang cukup ternama ya. Juga bikinnya tetap di konveksi ya. Ada juga nggak sih yang kemudian distro itu juga punya konveksi? Ada yang seperti itu. Punya lini produksi sendiri juga ada. Tapi kan memang kebanyakan kan clothing sendiri kan mereka kan ada yang skalanya masih istilahnya per bulan itu mengeluarkan 4 desain, 5 desain, ada yang udah skala besar. Nah, itu tergantung itunya Mas. Mungkin yang skala besar itu mungkin mereka juga bisa mempunyai produksi sendiri, tapi ya skala kecil itu biasanya mereka main lempar. Jadi kan simple, tinggal mereka desain, habis desain kita tentukan mau kita produksi berapa, tinggal kita taren aja sama istilahnya sama modal kita. Misalnya aku punya modal segini, berarti ini jadi barang segini, target pasarku ke sana.
tinggal seperti itu. Nanti tinggal kita lempar ke konveksi, kita produksi, kita keluarkan. Kalau Kak Pangge pernah menjalankan itu apa namanya tuh produksi, bukan konveksi gitu, Clothing. Branding atau clothing Branding. ya, clothing. Ada sih Mas, kita punya juga branding. Itu kemarin kita sempat fokus di desain semacam apa ya, semacam desain outdoor lah, namanya Summit Attack gitu. Jadi untuk para pendaki gunung segala macam. Iya. Gitu. Tapi memang apa namanya, mungkin saya lebih senang fokus di produksi sih sebenarnya. Iya, soalnya kalau ke clothing berpikir juga soal strategi ya, strategi pemasaran, terus harus pintar-pintar memetakan masa kayaknya Kak ya. Iya bener. Ya itu. Tapi sebenarnya ada Mas, kayak apa namanya, desain yang apa namanya, dia tidak terpengaruh oleh waktu. Jadi long time ya jenenge. Iya. Jadi tidak terus nganggo desain iki wis dadi ketinggalan zaman. Itu ada sebenarnya. Kaos-kaos apa namanya ya? Casual gitu kan, itu dipakai kapanpun kan tetap jalan tuh. Jadi sebenarnya itu menjadi peluang juga kita kalau produksi, kita pakai yang desain-desain seperti itu. Casual. Jadi semua segmen kena, dan juga itu dipakai kapanpun masih cocok. Ya simple Mas, desain simple, misalnya desain dengan aplikasi sablon atau bordir di saku, terus ada sakunya di bawahnya, itu malah polos. Kayak gitu malah. Dalam dunia konveksi yang paling laris sebenarnya apa tuh Kak? Kaos Mas, karena kaos simple ya kalau kaos itu soalnya ya bisa dipakai di lapangan. Baju kemeja nggak terlalu banter ya? Biasanya di ketika mahasiswa baru itu bikin korsa segala macam. Oh iya, korsa ya. Bener. Biasanya itu di pas tahun ajaran baru itu banyak seperti itu. Ya, anak-anak sekolah, terus apa namanya tuh Kak, HMJ ya. Hima atau Hima itu banyak ya, setiap tahun pasti bikin korsa ya. Ya, itu. Tapi kalau untuk yang sehari-hari itu kebanyakan memang kaos. Karena kaos bisa dipakai di outdoor juga bisa, di dalam juga bisa. Enak lah. Oke, teman-teman tinggal milih bro. Kalau mau bisnis di dunia fashion atau dunia apparel itu tinggal milih, Anda memposisikan diri sebagai apa, konveksi atau clothingnya, apa namanya, branding itu tadi, atau teman-teman bisa menjadi pelaku yang gerak ya, yang ketiga tadi, pelaku yang bergerak itu ya pemasaran ya, orang yang bisa menjualkan ya. Itu mungkin bagi pengalaman itu langkah ketiga itu sebenarnya gimana, peluang usaha atau perjalanannya, atau untuk yang mana, yang ketiga tadi, yang apa namanya, penggrosir atau istilahnya orang yang menjualkan, orang yang menjual. Tinggal, tapi itu kan Mas, tinggal kita juga lihat modal kita seberapa. Kalau itu kan modelnya kan distributor Mas, kalau untuk yang ketiga itu. Jadi kita punya modal berapa, kita belikan barang, lalu kita lempar ke konsumen. Ya sesimpel itu sebenarnya. Tapi kita harus tahu, maksudnya pertama kita tentukan dulu target pasarnya. Ibu-ibu kah? Apa anak-anak kah? Iya. Apa cah gaul apa? Itu harus kita tentukan dulu target pertamanya. Misalnya ibu-ibu, ibu-ibu berarti targetku cedak karo ibu-ibu arisan. Oh berarti aku tak dodolane daster wae ya. Oh gitu. Jadi bagi para pengecer atau penggrosir, mungkin saran dari Kak Pangge itu ya, membaca peta sesuai dengan dirimu itu apa sih itu. Lingkungan terdekat kita. Misalnya kita lingkungan terdekat kita ya kayak Mas Anes misalnya, di dunia pendidikan gitu ya. Saya ngajar gitu. Peran lah, dunia peran di teater atau apa ya, misalnya puisi atau apa ya, kita coba honor atau produsen kaos puisi misalnya seperti itu. Nah, kan kita harus tahu itu dulu pasarnya seperti apa. Kalau jenengan itu guru mungkin bisa jadi makelar grosir siswa-siswanya gitu ya. Kaos olahraga itu kan juga pesannya nanti bisa gitu, juga ya Kak ya. Oke. Dan yang utama gini Mas, jangan takut. Kan kadang orang mau usaha atau bisnis itu pasti terpentoknya di apa sih biasanya? Apa Kak? Sambat-sambat itu loh biasanya kan. Wah randu modal, wah randu iki, randu iki. Ya kan mesti kan kebanyakan di situ. Saya dulu gini Mas, saya cerita dikit boleh ya? Dulu awal-awalnya boleh, seperti apa? Banyak Mas. Gak apa, banyak gak apa cerita. Jadi dulu awalnya tuh saya modal nol Mas di sini. Enggak modal berarti kalau modal nol. Modalnya cuma istilahnya
berpikir dan juga mau gerak di situ. Jadi dulu saya tuh modalnya 0 dan sama sedikit iso desain. Sedikit iso desain, sedikit loh Mbak Andri itu. Belum kayak sekarang, masih sedikit. Jadi pertama saya bikin semacam apa ya? Promosi bahwasanya ini saya membuka sebuah perusahaan konveksi. Nah, udah kita lempar pasaran, ada nih yang tertarik di situ. Dan untuk produksinya sendiri saya memutarkan uang dari DP dari konsumen. DP dari konsumen saya putarkan dan itu saya juga belum punya alat. Saya manfaatkan teman-teman vendor yang udah punya alat. Bro, iya aku ono garapan. Iki kaine tolong dipotongke terus baru ini desainnya seperti ini yang seperti saya bilang tadi. Tolong disablonke terus dijahit. Nah, setelah selesai kita packing, kita kasih konsumen. Nah, itu lama-kelamaan kan kita bisa ngumpulkan dari situ. Badine jadi edeng ngono ya. Terus habis itu kita perbarui alat, beli alat yang terbaru, beli alat. Lama-lama insya Allah bisa terkumpul semua. Jadi jangan terpaku di permodalan untuk nomor 1 tuh. Tapi yang penting kita mau bergerak, mau berpikir gimana caranya mencari peluangnya. Gitu teman-teman. Jangan terpaku kamu nggak punya duit. Sakit kan kepaku. Aduh. Enggak bergerak-gerak kalau mikir itu terus soalnya.